Pemirsa, seorang pelajar terluka parah akibat sabetan senjata tajam diduga menjadi korban dalam aksi tawuran pelajar yang terjadi di Jalan Dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Untuk mendapatkan pertolongan medis, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Untuk ditangani lebih lanjut, demikian diduga menjadi korban dalam tawuran antar pelajar yang terjadi di Jalan Raya Dan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Seorang pelajar sekolah menengah pertama terluka di lengan dan juga kakinya akibat sabetan senjata tajam. Korban yang terluka parah ini berusaha menyelamatkan diri dari aksi tawuran antar pelajar masuk ke dalam sebuah bengkel mobil yang berada tidak jauh dari lokasi tawuran. Polisi lalu lintas yang sedang melakukan razia tidak jauh dari lokasi langsung berusaha menolong korban dan mengevakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Demikian kemudian yang bisa kami laporkan, ya. Terima kasih. Di bengkel mobil, dilihat kakinya berdarah, kita laporan ke polisi yang lagi sedang razia di flyover atas nih. Kita laporan, akhirnya polisi tindak lanjut, ditanganin ke polisi, dibawa ke klinik 24 jam. Gitu. Lihat sih tawuran emang tadi, tawuran, cuman yang nggak tahu tuh anak mana kita nggak tahu, kurang tahu juga gitu, kurang jelas. SMP apa SMA, Bang? Ya kalau ngelihat dari ini sih, kalau ngelihat yang di seberang tadi jembatan nih anak SMP dalam nih. 3 pelajar SMP yang tengah mengendarai satu sepeda motor di Ogan Ilir, Sumatera Selatan menjadi korban tabrak lari. 1 diantaranya meninggal dunia di lokasi. Kecelakaan maut terjadi di Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. 3 pelajar SMP yang mengendarai sepeda motor dengan cara bonceng 3 menjadi korban tabrak lari. Salah satu siswa, Hanafi, meninggal di lokasi kejadian. Sementara 2 pelajar lainnya, Rizky Kurniawan dan Dimas Rehan, dilarikan ke Rumah Sakit Ar-Royan Indralaya. Insiden terjadi saat ketiga pelajar berkendara dari arah Palembang menuju Prabu Mulih. Motor korban ditabrak oleh minibus yang datang dari arah berlawanan. Pengendara mobil kemudian melarikan diri dan saat ini masih diburu polisi. Bang, informasinya tadi lari ya mobilnya? Sopir. Ya, tapi untuk data kendaraan sudah kita himpun. Untuk sementara rekan-rekan kita di lapangan sedang pencarian. Hingga kini kasus masih didalami oleh Polres Ogan Ilir. Namun petugas belum bisa meminta keterangan dari 2 korban selamat karena masih dirawat intensif di rumah sakit. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. 2 warga Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan yang bertugas meminta sumbangan di Jalan Lintas Sumatera untuk pembangunan masjid tertabrak mobil. 1 diantaranya seorang perempuan meninggal dunia. Dua warga yang bertugas meminta sumbangan di Jalan Lintas Sumatera untuk pembangunan Masjid Nurul Yakin tertabrak truk. Korban tewas Sutarti dan korban terluka Ahmad Samsul harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Insiden bermula saat truk bermuatan karet melaju dari arah Palembang. Dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan mengantuk serta kelelahan, sopir menabrak 2 warga yang sedang meminta sumbangan di tengah jalan. Hingga keduanya terpental ke pinggir jalan. Korban langsung dibawa ke rumah sakit oleh polisi yang kebetulan sedang melintas. Karena kelelahan sehingga sopir mengantuk, kemudian dengan kecepatan tinggi sopir menjadi kaget. Ternyata di depan ada masyarakat yang melakukan permintaan sumbangan untuk tempat ibadah, sehingga sopir tidak bisa menghindari terjadinya kecelakaan dan menabrak masyarakat yang sedang meminta sumbangan di tengah jalan tersebut. Kecelakaan maut yang menimpa peminta sumbangan ternyata bukan pertama kalinya terjadi di Jalan Lintas Sumatera. Meski telah berulang kali terjadi, aktivitas meminta sumbangan terus dilakukan. Padahal Gubernur Sumatera Selatan sudah mengeluarkan surat edaran larangan meminta sumbangan di jalan. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Seorang gadis berusia 16 tahun di Kabupaten Siak, Riau tewas dibunuh mantan pacarnya yang memperdaya saat korban butuh pinjaman uang. Pelaku menjebak korban
di sebuah gubuk kebun sawit, lalu diperkosa sebelum dibunuh dan jasadnya dikubur. Inilah SAS remaja 16 tahun pembunuh gadis 16 tahun warga Mempura, Kabupaten Siak Riau yang jasadnya ditemukan terkubur di kebun sawit. Ironisnya, pelaku merupakan mantan kekasih korban. Pelaku memperdaya korban yang lagi butuh pinjaman uang Rp500.000. Korban diajak bertemu lalu dibawa ke gubuk di tengah kebun sawit yang kosong dengan alasan bertemu orang tua untuk mengambil uang. Namun korban justru dibekap, diperkosa, dan dibunuh. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membuang jasad korban di semak-semak. Namun pada keesokan harinya, pelaku mengubur jasad korban di lubang 40 cm hingga akhirnya ditemukan warga. Polisi menyita senjata tajam milik pelaku, pakaian, ponsel, dan motor korban yang diambil pelaku usai kejadian. Awal mulanya ditemukan oleh ayah tiri dari tersangka, yaitu atas nama Hendrik. Jadi untuk kronologis kejadian awal mula bagaimana terjadinya tindak pidana pembunuhan ini diawali dari percakapan chatting antara korban dengan pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka SAS kini mendekam di sel tahanan Polres Siak dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sebelumnya, VR, gadis 16 tahun warga Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak Riau, dilaporkan menghilang oleh keluarganya saat pamit membeli kuota internet. 4 hari setelah dilaporkan hilang, jasad korban ditemukan terkubur di lubang 40 cm di kebun sawit. Selain kekerasan seksual, pada jasad korban juga ditemukan luka bekas cekikan dan sayatan senjata tajam di tangannya. Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kapolres Siak AKBP Gunar Rahardianto. Selamat sore Pak Gunar. Ya, selamat sore Mas Wilson. Baik Pak Gunar, bagaimana penyelidikan kepolisian sehingga akhirnya setelah ditemukan jasad ini dan mengerucut pelakunya ini adalah mantan kekasih korban? Baik, jadi dapat kami jelaskan bagaimana kronologis kami bisa mengungkap kasus ini. Jadi berawal dari laporan dari warga yang menemukan jasad seseorang yang dikebumikan di kebun sawit. Kemudian dari penyelidikan dan dari keterangan saksi-saksi yang kita peroleh di sekitar TKP, kita mendapat informasi bahwa pelaku ya, sehari sebelum ataupun pada saat tanggal 3 itu meminjam cangkul kepada warga sekitar. Dan dari situlah kami memulai penyelidikan. Dan setelah didapat informasi keberadaan pelaku, kita lakukan pengejaran dan penangkapan. Dan setelah diinterogasi, pelaku mengakui perbuatannya. Baik, motif pelaku apa Pak Gunar? Jadi motifnya memang pertama pelaku ingin memperkosa korban. Karena takut ketahuan, makanya korban dibunuh oleh pelaku. Baik. Pak, ini kan kejahatannya berlapis, pembunuhan, lalu sebelumnya ada pemerkosaan. Pasal apa yang dikenakan kepada pelaku dan berapa ancaman hukuman penjara? Untuk ancaman pidana yang kami terapkan kepada pelaku, yaitu pasal 81 ayat 5 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perbuatan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun atau dipidana mati dan seumur hidup. Baik, Pak Gunar, dari keterangan pelaku, apakah sebelum ini dia pernah melakukan kekerasan kepada mantan kekasihnya ini, Pak? Jadi
ini pelaku kan dengan korban sama-sama di bawah umur. Dan pelaku sebelum Baik. Kejadian ini pernah tertangkap oleh warga membawa pacarnya yang lain ke dalam rumah dan oleh warga dinikahkan secara sirih. Baik. Pada tanggal 4 Januari 2022. Baik. Baik, artinya Kemudian korban dan antara pelaku ini korban sudah saling kenal dan pernah menikah siri juga seperti itu. Terima kasih Pak Gunar atas waktunya. Sehat selalu Pak Gunar. Ya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, salah satu korban kecelakaan tunggal mobil sedan di Senen Jakarta Pusat merupakan perwira polisi AKP Novandi Arya Karisma, putra Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang. Sedangkan korban lainnya yang ditemukan tewas bersama AKP Novandi, wanita bernama Fatimah. Jenazah korban kecelakaan tunggal di Senen, Jakarta Pusat, AKP Novandi Arya Karisma, yang juga merupakan putra Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, dimakamkan di TPU Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jenazah AKP Novandi yang semasa hidup menjabat sebagai Kasat Pol Airut Polres Berau, Kalimantan Timur, dimakamkan dengan upacara militer kepolisian. Identifikasi korban berdasarkan DNA dan susunan gigi memastikan korban adalah AKP Novandi. Ini data kebetulannya yang dapat kami bisa lihat bahwa ada beberapa bagian-bagian yang menentukan atau yang menunjukkan bahwa 100% yang bersangkutan bisa dipastikan bernama Novandi Arya Karisma, usia 31 tahun. Kita bisa menegakkan diagnosa, menegakkan identifikasinya dengan cara kode-kode. Korban terakhir kecelakaan dan kebakaran sedan di Senen, Jakarta Pusat akhirnya teridentifikasi. Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya mengungkap, korban berjenis kelamin perempuan berusia 31 tahun bernama Fatimah. Identifikasi diperkuat pihak keluarga dengan temuan perhiasan yang masih melekat di tubuh korban. Korban Fatimah dikenal sebagai kader partai politik PSI. Dirlantas Polda Metro Jaya akan menghentikan kasus kecelakaan ini. Namun polisi tetap akan melakukan gelar perkara untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan. Sebelumnya korban AKP Novandi Arya Karisma dan Fatimah tewas dalam kecelakaan tunggal di Senen, Jakarta Pusat 7 Februari lalu. Jenazah kedua korban sempat tidak dikenali. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas apa penyebab kecelakaan ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. Selamat sore Pak Sambodo, sebenarnya apa penyebab dari kecelakaan ini Pak? Iya, kalau kita melihat dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti sedan Camry, kemudian hasil pemeriksaan olah TKP di lokasi kejadian, penyidik menduga bahwa memang disebabkan oleh kekurang hati-hatiannya dari kendaraan tersebut ketika melintasi di lokasi sehingga kemudian menabrak separator busway. Kemudian kalau dilihat dari kerusakan pada kendaraan yang tadi sudah kita lakukan pemeriksaan pada sore hari tadi di Polres Jakarta Pusat, memang diduga kecepatan cukup tinggi. Namun untuk menghitung berapa kecepatan pada saat terjadinya kecelakaan, tentu kita harus menurunkan tim TAA atau Traffic Accident Analysis untuk melihat dan menghitung berapa kecepatan pada saat terjadi kejadian. Kemudian yang kedua, kami juga melihat ke lokasi kecelakaan tersebut, tentu harus ada perbaikan-perbaikan layanan jalan dan rekayasa lalu lintas di lokasi untuk menghindari terjadinya kecelakaan serupa di kemudian hari. Untuk sementara saat ini memang sudah kami tambahkan penanda, water barrier, dan traffic cone di lokasi untuk memberikan peringatan kepada pengemudi lainnya yang melintas agar mengurangi kecepatan ketika berada di lokasi. Baik Pak Sambodo, pada saat jenazah dievakuasi, seperti apa kondisi mobil dan kondisi kedua korban saat itu Pak? Dan kita lihat kan mobilnya ini hanya bagian depan yang penyok. Apakah memang tabrakannya segitu kerasnya sehingga kedua korban ini tidak sadarkan diri dan segera keluar dari mobil Pak?
Iya, memang berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, memang benturnya cukup keras, sehingga diduga akibat kecelakaan tersebut, si korban kedua-duanya itu mengalami pingsan atau juga bisa diduga dia patah kakinya. Ini berdasarkan hasil visum dari dokter yang menyatakan bahwa penumpang itu terjepit oleh dashboard yang mendesak ke arah kursi penumpang, sehingga hasil pemeriksaan mayat menunjukkan bahwa terjadi fraktur atau patah tulang paha kiri dan kaki kiri, sehingga yang bersangkutan memang tidak bisa segera keluar dari kendaraan tersebut. Walaupun hasil pemeriksaan saksi-saksi di TKP menyatakan bahwa pada saat setelah terjadi kecelakaan tersebut, masyarakat memang berusaha menolong untuk mengeluarkan kedua korban dari dalam kendaraan. Namun di tengah-tengah pertolongan itu ada percikan api, sehingga kemudian masyarakat tidak berani kemudian menyingkir. Baik. Terima kasih Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo di Rantas Polda Metro Jaya telah bergabung bersama kami di ini sore. Kita harapkan tadi semoga ada rekayasa lalu lintas sehingga kecelakaan tidak kembali terjadi. Silakan Pak. Iya, sebagai tambahan nanti pukul 19 kami akan merilis, karena ini memang ditunggu-tunggu juga banyak ditanyakan oleh masyarakat maupun media. Baik. Sebetulnya siapa yang mengemudikan kendaraan pada malam kejadian itu. Baik. Nanti pukul 19 kami akan sampaikan hasil gelar perkara yang kami lakukan sore hari ini bersama penyidik, antara penyidik Polda Metro Jaya dan penyidik Satlantas Polres Jakarta Pusat. Baik. Terima kasih Pak Sambodo, kami tunggu nanti rilisnya seperti apa. Terima kasih, sehat selalu Pak Sambodo. Pemirsa, Koalisi Ulama, Habaib, dan pengacara anti penodaan agama KUHAP APA diperiksa Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Puspomat. Mereka dimintai keterangan terkait pelaporan dugaan penodaan agama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Koordinator Koalisi Ulama, Habaib, dan pengacara anti penodaan agama KUHAP APA Damai Harilubis membawa sejumlah bukti terkait laporannya terhadap KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Bukti-bukti yang dibawa Damai diantaranya video wawancara Dudung Abdurrahman di salah satu kanal YouTube. Pelapor merasa tersinggung dengan jika Tuhan disamakan dengan makhluk. Sebelumnya Dudung mempersilahkan orang-orang tidak setuju dengan pernyataannya yang menyebut Tuhan bukan orang Arab. Pernyataan Jenderal Dudung Abdurrahman soal Tuhan bukan orang Arab memancing kontroversi. Jenderal TNI Dudung Abdurrahman pun membuat klarifikasi. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman buka suara terkait pernyataan yang menjadi kontroversi akibat kata Tuhan bukan orang Arab. Ucapan tersebut menuai kontroversi dan disoroti oleh berbagai pihak, terutama Koalisi Ulama. Ia pun memberikan klarifikasi bahwa Tuhan akan mengerti doa yang dilafalkan dalam bahasa Indonesia. Kalau saya sampaikan benar sekalipun itu jadi persoalan. Sama waktu di Promoja, saya sampaikan, saya mau berdoa pakai bahasa Indonesia. Ya, teman-teman juga misalnya berdoa seperti ini. Ya Tuhan, anak saya hari ini ujian semester, tolong mohon berikan ketenangan, semoga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan baik dan nilainya bagus. Bahasa Arab kira-kira kan kagak tahu kita. Sebelumnya, akibat pernyataan tersebut, Dudung dilaporkan ke Puspomat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sederet kontroversi menghiasi perjalanan karir Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Mulai dikenal kontroversial sejak insiden pencopotan baliho di markas FPI Petamburan. Pencopotan baliho di markas FPI Petamburan Jakarta bisa dibilang menjadi awal memanasnya hubungan Jenderal Dudung dengan kubu Rizik Syihab. Saat itu Dudung yang masih pejabat Pangdam Jaya memecah gunung es bahwa selama ini markas FPI tidak bisa disentuh.
Sejak itu karir Jenderal Dudung melaju pesat. Yang terakhir, perseteruan antara Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dengan mantan pentolan Front Pembela Islam kembali memanas. Jenderal Dudung mengeluarkan peringatan kepada pentolan FPI Rizik Syihab dan loyalisnya Bahar bin Smith agar tidak berbuat macam-macam. Jenderal Dudung juga menyinggung soal baliho HRS yang diturunkan. Ia melihat ada dugaan ujaran-ujaran kebencian dari mantan pentolan FPI ini. Coba kalau Habib Smith itu gak usah ngomong macam-macam. Udah, Rizik juga pulang dari sana. Udah, dia gak usah macam-macam. Ibadah yang baik, berbuat yang baik, berusaha anak baik, berusaha membangun. Udah. Jadi apa yang terjadi dalam diri kita itu sebetulnya identik dengan apa yang kita perbuat kepada orang lain. Nah, kalau kita baik maka kita akan baik. Ini bukan partai. Kalau kita baik kita akan baik. Kalau kita jelek pada orang, tinggal tunggu aja. Kalau di Bali itu istilahnya karma, pasti akan ada balas. Sementara itu pengacara Rizik Syihab dan Bahar bin Smith, Aziz Yanuar, mempertanyakan maksud dari pernyataan kasat tersebut. Aziz mengatakan pihaknya sadar tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan yang menurutnya berbanding terbalik dengan kubu Jenderal Dudung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi sirkuit Mandalika akan dijajal pebalap-pebalap kelas dunia dalam tes pramusim MotoGP. Tetap bersama kami di iNews Sore.